Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor banking. Yang pertama kita bahas ada BBCA. Hari ini ditutup di 9.050, melemah 50 poin atau turun 0,54%. Value transaksi sebanyak 513 miliar rupiah, asing net sell 136 miliar rupiah. Kalau kita tarik dari 1 bulan ke belakang, di tanggal 8 Mei sempat ada akumulasi signifikan di saham BBCA oleh asing sampai tanggal 23 Mei 2025, dan setelah itu terjadi distribusi masif oleh asing di saham BBCA terbesar pada tanggal 2 Juni 2025 dengan penjualan asing sebanyak 1.071 miliar rupiah. Oke, BBCA seperti apa chart daily-nya? Nah, BBCA ini sebenarnya dia membentuk pattern menarik teman-teman. Ini ada pattern rounding bottom teman-teman. Jadi dia ada potensi penguatan dari chart pattern rounding bottomnya. Nah, tapi setelah menembus resist teman-teman, setelah dia BBCA menembus resistnya di area berapa ini? Di area 9175, dia tidak berhasil menjebol MA 200 teman-teman. Jadi dia kepentok resist MA 200 dan setelah menyentuh itu langsung balik arah ke bawah. Jadi untuk BBCA sekarang dalam jangka pendek masih belum uptrend ya, karena dia berada di bawah MA 200 dan ketika menguji MA 200 dia gagal dan balik ke bawah. Kemudian kalau kita lihat dari MACD di sini juga sudah terjadi dead cross ya di tanggal 28 Mei. Jadi garis biru sudah di bawah garis merah yang menunjukkan secara jangka pendek BBCA potensinya masih downtrend. Kemudian BBCA ini kan saham yang banyak dikoleksi asing nih, dan ketika asing banyak jualan otomatis ya harga BBCA akan tertekan, dan ini 2 minggu terakhir ya BBCA masih banyak dijual asing dan belum ada tanda-tanda akumulasi, sehingga menurut saya dalam jangka pendek BBCA masih belum uptrend. Oke, sekarang kita lihat BBCA di chart 5 menitnya apakah ada potensi untuk day trading. Kita lihat di hari ini tanggal 11 ya, tanggal 11 Juni 2025 ini sebenarnya ketika BBCA harganya turun, tetapi ini ada akumulasi teman-teman di jam 10.50, kemudian ya jam 10.50 ya ini ada akumulasi kecil ya teman-teman untuk BBCA. Menurut saya potensi BBCA besok naik mungkin di bawah 1% ya, karena di chart 5 menitnya BBCA banyak akumulasi walaupun akumulasinya cukup kecil. Terus kalau kita lihat dari broker summary di tanggal 11 Juni untuk all investor lokal dan asing menunjukkan adanya big distribusi di saham BBCA. Untuk top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big distribusi dengan broker yang jual ada KZ, CC, BK, XL, LG, MI, yang beli ZP, RE, YP, dan AG. Kalau kita lihat dari broker domestik saja ini malah ada akumulasi ya teman-teman, dengan yang jualan itu broker retail seperti XL, kemudian ada PD itu iPod ya, kemudian Eja CP, Valguri jualan teman-teman, sedangkan yang beli broker lokal ada ZP beli 50M, kemudian AK 37M dan YP 23M serta KI 13M dan IF 13M. Oke, kalau broker asing saja, asing distribusi di saham BBCA yang dipimpin penjualannya oleh KZ jualan sekitar 119M, CC 45M, AK 34M. Sedangkan yang beli ada RE, AG, YU sekitar 30M, 20M dan 12M. Oke teman-teman, berdasarkan chart 5 menitnya besok potensi tanggal 12 Juni 2025 BBCA akan naik walaupun naiknya sedikit ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas saham BBRI teman-teman. BBRI hari ini ditutup di 4.070, turun 80 poin atau minus 1,92%. Value transaksi sebanyak 803 miliar rupiah. Asing net sell cukup besar teman-teman, jualan sebesar 330 miliar rupiah di saham BBRI. Oke, kita lihat chart daily BBRI seperti apa. Nah, kalau dari chart pattern sih sebenarnya menarik ya BBRI, karena dia ada pattern double bottom, kemudian setelah break resistnya di 4070 dia sempat naik sampai 4400 teman-teman, tapi kepentok MA 200 tidak berhasil jebol dan akhirnya dia balik arah dan sekarang menguji supportnya lagi di area 4070 4080 teman-teman. Ini sebenarnya area yang menarik untuk BBRI akumulasi ya teman-teman, untuk swing. Tetapi ini agak jelek karena ya asing jualan besar dan ini sekitar 300 miliar. Kalau besok asing jualan lagi ya potensi masih akan turun. Kemudian dari MACD pun ini sudah terjadi dead cross di tanggal 3 Juni yang mengindikasikan dalam jangka pendek BBRI akan balik arah turun ke bawah teman-teman. Jadi menurut saya BBRI cukup berisiko untuk sekarang
ya, karena masih berada di bawah MA 200, kemudian MACD sudah dead cross dan juga asing terkonfirmasi jualan di saham BBRI pada hari ini dengan nominal yang cukup besar. Oke, kalau untuk day trading gimana BBRI, kita lihat di chart 5 menitnya. Nah, BBRI di chart 5 menitnya mengindikasikan ada aktivitas distribusi ya. Mulai jam 9 ada distribusi, kemudian jam 9.15 distribusi lagi, dan di 10.55 distribusi lagi, di 11.55 distribusi, dan 14.45 distribusi. Oke teman-teman, BBRI banyak distribusi yang berarti potensi besok tanggal 12 Juni akan lanjut turun teman-teman, karena banyak distribusi. Kalau kita lihat dari broker summary untuk all investor menunjukkan adanya aktivitas big distribusi untuk top 1, top 3, top 5 dan rata-rata broker menunjukkan big distribusi. Dengan yang jualan ada RX jualan 322 miliar, AK 42 miliar, YU 28 miliar. Sedangkan yang beli ada ZP 51M, kemudian IEP 48M, SQ 42M, OD 33M, dan ini retail malah bolong BBRI ya, XL jual beli 33M. Oke, kalau dari broker domestik saja ini malah ada akumulasi ya. Dari broker domestik mengakumulasi saham-saham yang dibuang oleh asing dengan top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big akumulasi. Broker yang beli ada YP, SQ, CC, OD, XL beli di atas ya sekitar 40M, 39M dan 33M. Tapi kalau yang jualan dari broker lokal, dari broker domestik ya ini ada AK jualan 19M, PD 16M, YJ 84M. Kemudian dari foreign ini sangat distribusi besar ya di saham BBRI. Ya tadi ada RX ya jualan 320M, dan kemudian ada CC 27M, AK 23M, YU 22M, KZ 10M. Terus kemudian ZP beli 49M, BK beli 18M, YP beli 4M, dan DX beli 2,9M. Oke, besok hari Rabu hari Kamis tanggal 12 Juni potensi untuk BBRI masih akan lanjut turun ya, karena banyak buangan ya, banyak distribusi di perdagangan hari ini tanggal 11. Kemudian indikasi jualan asing masih sangat besar ya, karena asing yang obral barang yang distribusi, jadi potensi besok masih akan lanjut turun. Oke, selanjutnya kita bahas saham BMRI Bank Mandiri. Hari ini ditutup di 5.200, turun 50 poin atau minus 0,95%. Value transaksi sebanyak 472 juta rupiah. Asing net buy 9 miliar rupiah. Oke, ini cukup bagus ya untuk BMRI, walaupun tuh harganya turun tapi masih diakumulasi asing. Oke, BMRI ini sebenarnya membentuk pattern double bottom juga ya, walaupun bentuknya tidak sempurna. Tapi setelah dia break di area resistnya, dia jebol lagi teman-teman, dia jebol ke bawah. Jadi menurut saya ini masih potensi turun ya, karena kalau kita lihat juga dari MACD ini sudah terjadi dead cross di tanggal 2 Juni, di mana garis biru sekarang berada di bawah garis merah yang mengindikasikan arah BMRI downtrend. Kemudian dia belum berhasil menyentuh area MA 200 ya, jadi dia masih berada di bawah MA 200 yang menunjukkan dia belum uptrend atau masih bearish. Oke, menurut saya potensi besok potensi jangka pendek untuk BMRI masih akan bearish, akan downtrend ya teman-teman. Kemudian untuk besok kita lihat dulu di chart 5 menitnya BMRI apakah banyak aktivitas akumulasi atau distribusi. Nah, kita lihat di jam 9 ini ada distribusi, kemudian ada akumulasi yang nahan jam 9.05, kemudian distribusi lagi di 9.10, distribusi lagi di 9.35, lalu ada akumulasi 9.55, kemudian distribusi di jam 10.10, distribusi lagi di jam 10.45, distribusi lagi di jam 11.15. Oke. Untuk BMRI masih dominan distribusi juga ya teman-teman di chart 5 menitnya. Jadi menurut saya potensi besok hari Kamis tanggal 12 Juni ya BMRI masih akan lanjut turun teman-teman, karena banyak distribusi di saham ini. Terus kalau kita lihat dari broker summary untuk investor menunjukkan aktivitas big distribusi dengan top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big distribusi. Broker yang jualan ada AK jualan 101M, kemudian AZ 17M, BK 16M, YJ 14M. Broker yang beli ada KZ 41M, ZP 32M, AI 17M, YU 13M, RX 12M. Oke, ini sedikit, ini broker-broker bandar semua ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari lokal ya, domestik yang jual ada AZ, YJ, KZ dan XC. Kemudian yang beli SQ, PD, AK, OD. Nilainya tidak terlalu signifikan karena ya sekitar belasan miliar saja dan miliaran saja. Oke, kalau dari asing, nah asing distribusi besar di saham BMRI dipimpin oleh AK jualan 109 miliar, lalu BK 16 miliar. Sedangkan yang beli broker asing ada KZ 50 miliar, ZB 32M, AI 18M, RX 13M dan YU 12M. Oke, terpecah-pecah ya yang beli ya.
dari asing, sedangkan yang jual terpusat di satu broker yang mengindikasikan ada distribusi masif di saham BMRI. Oke, BMRI besok masih akan lanjut turun karena chart 5 menitnya menunjukkan banyak distribusi dan asing, ada satu broker besar yang jualan yaitu AK. Oke, selanjutnya kita lihat BBNI. BBNI hari ini ditutup di 4540, naik 20 poin atau menguat 0,44% dengan value transaksi sebanyak 157 miliar rupiah. Asing net sell 5,7 miliar rupiah di saham BBNI. Kita lihat BBNI seperti apa chart daily-nya. Oke, BBNI ini seperti akan membentuk pattern head and shoulders ya teman-teman, inverted head and shoulders teman-teman. Sebenarnya ini menarik ya untuk BBNI, tapi entah kenapa dia tidak berhasil menembus resistnya di 4570. Ini sudah berulang kali dicoba ditembus tapi selalu gagal teman-teman. Ya ini, dan ini ada percobaan lagi ya teman-teman. Mungkin besok bisa tembus ya teman-teman untuk BBNI. Jadi menurut saya BBNI uptrend teman-teman, karena ini dia sedang berusaha menembus garis resist supaya terjadi pattern inverted head and shoulders di 4580. Kalau dia jebol ya otomatis dia akan mengejar target penguatannya di area 5500 teman-teman. Terus kalau kita lihat dari MACD ini pun sudah hampir terjadi golden cross ya, yang mengartikan BBNI akan terjadi uptrend teman-teman untuk jangka pendeknya. Terus kalau kita lihat dari asing selama ini 4 hari terakhir juga ada akumulasi ya, walaupun hari ini jualan sekitar 5M asingnya, tapi selama 3 hari terakhir terdapat info yaitu 14M, 100M, dan 41M yang mengindikasikan asing mulai mengakumulasi saham BBNI. Oke, view saya dalam jangka pendek untuk swing BBNI uptrend ya teman-teman. Terus kita lihat untuk day trading di chart 5 menitnya BBNI seperti apa. Nah, BBNI ini di jam berapa ini? Di jam opening jam 9 ada distribusi. Kemudian di jam 9.15 distribusi lagi, kemudian distribusi lagi di 9.20, distribusi lagi di jam 10.55 dan distribusi di 11.20. Kemudian akumulasi ada di jam 14.45, 15.35. Oke, dominan distribusi ya teman-teman. Jadi potensi kalau jangka pendek besok hari Kamis tanggal 12 menurut saya potensi BBNI akan turun karena banyak distribusi hari ini. Oke, kita lihat dari broker summary untuk all investor ini menunjukkan adanya normal akumulasi ya teman-teman untuk top 1, sedangkan top 5 dan top 3-nya serta rata-ratanya menunjukkan big distribusi di saham, big akumulasi di saham BBNI. Jadi BBNI ini diakumulasi ya teman-teman. Broker yang akumulasi ada CC, ZP, GR, AZ, sedangkan yang jualan ada AK, YU, YP, dan PQ. Terus kalau kita lihat dari broker domestik saja, nah ini yang mengakumulasi saham BBNI ya teman-teman. Terbukti big akumulasi top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya big akumulasi. Dengan broker yang borong ada CC beli 44M, kemudian GR 14M, AZ 7M, MG 2M. Sedangkan broker lokal yang jualan ada BQ, YP, AG, dan PD di sekitar 5-7 miliar. Terus kalau asing gimana? Asing distribusi di saham BBNI dengan yang jualan ada AK, YU, CC, BB, sedangkan yang beli ZP, kemudian RX dan DX. Oke teman-teman, BBNI potensi besok akan turun karena di chart 5 menitnya menunjukkan banyak distribusi ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas saham BRIS. BRIS hari ini ditutup di 2620, menguat 70 poin atau naik 2,74%. Value transaksi sebanyak 159 miliar rupiah, asing net buy 51 miliar rupiah. Oke, ini kalau kita lihat sebulan ke belakang dari tanggal 8 Mei 2025 sampai 11 Juni 2025 banyak akumulasi ya teman-teman di saham BRIS oleh asing walaupun harganya sempat turun. Tapi ini diakumulasi oleh asing secara masif. Oke, kita lihat BRIS di chart daily-nya seperti apa. Nah, chart daily-nya ini agak jelek ya BRIS ya, karena dia mengindikasikan pattern double top teman-teman. Jadi BRIS ada target pelemahan di 2390 teman-teman. Jadi menurut saya hati-hati ya kalau masuk BRIS. Ya kalau dilihat dari MA200 pun BRIS berada di bawah MA200 yang mengindikasikan BRIS ini masih downtrend. Kemudian MACD juga sudah dead cross, garis biru di bawah garis merah yang menunjukkan BRIS ini dalam jangka pendeknya masih akan lanjut turun ya teman-teman. Terus kemudian ketika asing akumulasi sejak April ya ini teman-teman, sejak 21 April sampai sekarang harganya itu naik turun, tidak selalu naik ketika asing beli. Jadi kadang dia turun juga ya teman-teman ketika asing meskipun akumulasi banyak. Jadi bisa dibilang asing tidak terlalu dominan di saham BRIS.
Oke, sekarang BRIS 5 menitnya kita lihat apakah potensi untuk besok day trading. Nah, ini BRIS di jam 9.45 ada akumulasi besar. Kemudian di jam 10.40 ada akumulasi. Kemudian akumulasi kecil di 13.30, 13.40 akumulasi kecil. Kemudian akumulasi lagi, ini tidak ada, adanya distribusi 2 kali di 15.15 dan 15.20. Oke, BRIS menurut saya akumulasi banyak ya. Jadi potensi besok masih akan lanjut naik karena di chart 5 menitnya banyak yang akumulasi atau HK, teman-teman. Jadi sahamnya naik. Ada yang borong, teman-teman. Terus kemudian kalau kita lihat dari broker summary, ini untuk top all investor lokal dan asing, top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan akumulasi ya, teman-teman. Yang beli ada CC, KZ, ZP, BK, AK, yang jualan ada NI, BB, SC, YP, YB, XL ya. Jadi yang jualan ini retail di BRIS malahan. Terus yang borong malah broker bandar. Terus kalau dari broker domestik saja ini menunjukkan distribusi di saham BRIS ya. Kenaikan disertai distribusi oleh broker lokal itu menarik, teman-teman. Jadi ketika borong asing menarik. Nah, kita lihat ini top 1, top 3, top 5 dan rata-rata untuk broker lokal ini big distribusi ya. Yang jualan ada NI, BB, XC, YP, CC, YPO, DNG, XL, BQ. Yang beli ada PD, YU, MI, GRIN dan KK. Kalau dari asing sih sudah pasti akumulasi ya, dipimpin oleh CC dan KZ. CC beli 19M, KZ beli 11M, ZT beli 10M, BK 7M, AK 3M, AG 1M. Sedangkan broker asing menjual DTP 2,4M. Oke, teman-teman, menurut saya ini BRIS ya, besok potensi lanjut akan naik ya, teman-teman. Untuk day trading menarik karena ya banyak diakumulasi asing, terus chartnya itu menunjukkan banyak akumulasi, teman-teman. Banyak yang HK. Jadi potensi besok BRIS akan lanjut naik di tanggal 12 Juni 2025. Oke, selanjutnya kita bahas saham BBTN, teman-teman. BBTN Bank Tabungan Negara hari ini ditutup di 1180, turun 10 poin atau minus 0,84%. Value transaksi sebanyak 11 miliar 900 juta dengan net sell asing sebesar 1,5 M. Kita lihat BBTN seperti apa. Nah, BBTN ini sebenarnya kan membentuk pattern inverted head and shoulders. Terus kemudian dia sudah mencapai target penguatannya di 1320. Sekali kesentuh setelah itu BBTN balik arah, teman-teman. Jadi ini potensinya turun ya, teman-teman. Bearish ya untuk BBTN karena dia sudah menyentuh area targetnya dan sekarang banyak yang buang. Ini terus ada banyak candle merah ini, teman-teman, dengan volume merah, candle merah tebal. Volumenya merah tebal juga. Terus kemudian dia juga sudah tertembus MA 200-nya udah jebol, teman-teman. Jadi arahnya bearish. Kalau kita lihat dari MA 200 ini sudah terjadi MACD ya. MACD sudah terjadi dead cross, teman-teman. Garis biru sudah berada di garis merah yang menunjukkan BBTN ini potensi turun ke bawah, teman-teman. Jadi kalau untuk swing menurut saya hindari dulu di saham BBTN. Asing sempat beberapa kali akumulasi tetapi tidak selalu naik ya, teman-teman, ketika asing akumulasi. Jadi menurut saya asing powernya kurang kuat di saham BBTN. Tapi ketika asing jualan ya malah turun, tapi ketika akumulasi belum tentu naik. Tapi ketika jualan asing jualan sahamnya malah turun. Jadi hati-hati di BBTN karena ya dalam jangka pendek masih potensi bearish. Oke, BBTN di chart 5 menitnya seperti apa? Apakah menarik? Kita lihat. Nah, di sini di jam 9 lebih 10 ada buangan. Di jam 9 buangan, 9 lebih 10 buangan. Ini akumulasi kecil di 11.35. Oke, dominan distribusi, dominan buangan di saham BBTN. Besok tanggal 12 potensi berdasarkan chart 5 menitnya BBTN akan lanjut turun. Kita lihat BBTN untuk broker summary-nya. Untuk all investor menunjukkan top 1 akumulasi, terus top 3, top 5 dan rata-ratanya distribusi dengan broker yang jualan ada PD, YP, DP, CC, BK, XA, yang beli ada ZP, NI, OD dan AK. Kalau dari broker domestik, ya ini terjadi akumulasi oleh broker domestik yang dilakukan oleh ZP 2M ya, terus CC 1,1M, NI 689 juta, OD 570 juta, SQ 330 juta. Sedangkan broker lokal yang jualan ada PD 1,4M, YP 1,3M, DP 1,2M, XA 80 juta, YP 40 juta. Terus kalau dari broker foreign ya, foreign atau asing distribusi di saham BBTN dipimpin oleh CC jualan 1,6M, lalu BK 280 juta dan ZP 250 juta.
Oke, besok hari Kamis tanggal 12 Juni BBTN masih potensi lanjut turun. Selanjutnya kita bahas saham BTPS teman-teman. BTPS hari ini ditutup di 1330 menguat 55 poin atau 4,31% dengan value transaksi sebanyak 30 miliar rupiah. Asing net sell 2,2 miliar rupiah di saham BTPS. Kita lihat BTPS chart daily-nya seperti apa. Nah, BTPS ini sebenarnya sebelumnya dia sudah ada pattern ya teman-teman. Ini seperti pattern inverted head and shoulders teman-teman di BTPS. Nah, target penguatan BTPS itu ada di area 1265 dan sudah tercapai. Kemudian dia ada resist di area 1355 yang hari ini dicoba ditembus tetapi gagal ya teman. Terus kalau kita lihat dari indikator foreign flow ini menarik BTPS ini karena diakumulasi asing cukup banyak selama 1 bulan terakhir. Hampir setiap hari asing beli ya sebulan terakhir. Dari sekitar 20 tanggal efektif bursa, hari bursa buka hanya 3 kali jualan. Sisanya akumulasi terus di BTPS. Jadi menurut saya BTPS sangat menarik teman-teman untuk swing. Tapi kalau masuk sekarang cukup berisiko. Sebaiknya menunggu breakout ya. Kalau dia berhasil close di atas 1350 ya, di atas 1350 baru beli BTPS. Menarik untuk swing. Terus kita lihat BTPS di chart 5 menitnya seperti apa. Apakah menarik untuk day trading? Nah, BTPS ini banyak diakumulasi teman-teman. Ini di jam 9 akumulasi. Kemudian ini distribusi 2 kali di 910 dan 915. Kemudian distribusi kecil di 935, lalu akumulasi di 940, akumulasi lagi 1045, akumulasi lagi 1110, akumulasi lagi di 1330 dan 1335 akumulasi. Terus distribusi di 1340, distribusi 1345 dan distribusi lagi di 1355. Oke, ini distribusi lagi di 1535. Oke, menurut saya ini netral ya teman-teman untuk chart 5 menitnya. BTPS banyak diakumulasi tapi banyak didistribusi juga. Ini mengindikasikan besok potensi sideways untuk BTPS atau bergerak naik turun di range 1% ya, sekitar 1% naik atau 1% turun untuk BTPS. Dengan chance naik lebih besar karena ya ini akumulasinya gede-gede teman-teman hari ini. Oke, BTPS dari broker summary kita lihat untuk all investor menunjukkan adanya big akumulasi. Top 1, top 3, top 5 menunjukkan big akumulasi dan rata-rata juga akumulasi dengan broker yang beli ada NI 4,4M, GR 15M, 1,5M, DP 1,1M, sedangkan broker yang jualan ada AT jualan 1,4M, MG 800 juta, EP 800 juta. Terus kalau dilihat dari broker domestik saja, nah ini yang akumulasi ya. NI tadi dan CC serta GR ini yang akumulasi, sedangkan yang jualan ada AT, MG dan EP. Terus kalau asingnya, asing distribusi di saham ini dipimpin oleh CC dan ZP, di mana CC jualan 1,6M dan ZP jualan 1,4M, sedangkan DP beli 1,1M. Oke, besok potensi sideways untuk BTPS tanggal 12 Juli 2025. Selanjutnya kita bahas saham BNGA. BNGA hari ini ditutup di 1730, naik 5 poin atau naik 0,28% dengan value transaksi sebanyak 11,9 miliar. Asing net sell 387 juta di saham BNGA. Kita lihat BNGA chartnya seperti apa. BNGA ini akan seperti membentuk pattern cup and handle tapi gagal teman-teman. Dia sudah berhasil break MA 200 tapi setelah itu jebol ke bawah. Ini mengindikasikan pattern baru ya teman-teman. Di BNGA ini malah saya lihat ada pattern bearish teman-teman. Ini mirip-mirip oral double top teman-teman. Kalau teman-teman agak, nah ini target pelemahan ada di berapa? Kita lihat. Nah, ini target pelemahan di 1590 teman-teman, atau 1595. Ini ada pattern double top ya. Semoga patternnya gagal ya. Muka ada membalikan arah untuk BNGA ini sehingga tidak jadi downtrend. Terus kalau kita lihat dari MA 200 untuk BNGA jauh berada di bawah MA 200 yang menunjukkan BNGA ini downtrend. Kemudian garis MACD juga sudah menunjukkan
ini ada terjadi dead cross ya sejak tanggal 27 Mei yang berarti secara jangka pendek BNGA masih potensi bearish. Kita lihat juga asing beli tapi tidak terjadi kenaikan signifikan ya, karena asing tidak konsisten beli ya, tidak setiap hari beli. Tapi ketika asing beli dalam jumlah besar bisa dipastikan BNGA akan naik teman-teman. Jadi ini menarik kalau asing borong. Terus tapi ini dari sekian banyak foreign flow ini lebih banyak asing keluar ya di saham BNGA. Jadi ketika ini hati-hati, hindari dulu menurut saya untuk swing karena asing banyak dibuang oleh BNGA. Oke, BNGA kita lihat di chart 5 menitnya. Nah ini chartnya sideways teman-teman, walaupun ada akumulasi tapi juga ada distribusi juga. Jadi menurut saya netral ya untuk BNGA karena banyak akumulasi, banyak distribusi dan transaksinya tidak gede dan gerakannya sideways. Potensi besok tanggal 12 Juni BNGA akan sideways. Kita lihat untuk all investor, ya ini broker summary-nya top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan netral ya. Broker anjuran ada PD, SQ, AK, yang beli ada DH, KK, EP. Ini kalau all investor. Terus kalau domestik akumulasi melalui broker DH, KK, EP, XC. Yang jualan broker lokal ada PD, SQ, DR, XL, YP. Kalau asing jualan di saham BNGA ya, dipimpin oleh AK, jualan 1M. Sedangkan yang beli ada BK 550 juta dan CC 160 juta. Oke, BNGA besok potensi sideways teman-teman. Selanjutnya kita lihat saham Arto. Hari ini Arto ditutup menguat 45 poin di harga 1820 atau naik 2,53%. Value transaksi sebanyak 16 miliar 600 juta. Asing net buy 2,2 miliar rupiah. Menarik, Arto diakumulasi oleh asing. Kita lihat Arto di chart daily-nya. Nah, Arto ini sebenarnya akan membentuk pattern bearish ya teman-teman. Tapi ini setelah jebol sampai 1655 dia rebound karena disertai pembelian asing ya. 3 kali berturut-turut asing akumulasi di saham Arto sehingga Arto naik teman-teman. Ini menarik ya. Menurut saya kalau besok masih potensi naik karena ya sudah 3 hari diakumulasi oleh asing dan ketika asing akumulasi sahamnya naik. Kita lihat ya untuk MA200 dia masih berada di bawah MA200 jadi belum uptrend kuat ya. Secara jangka panjang belum terlihat sebagai uptrend kuat karena masih berada di bawah MA200, tapi secara jangka pendek dia uptrend. Terus kemudian ini MACD juga masih downtrend, masih bearish karena ini sudah terjadi golden dead cross ya sejak tanggal 26 Mei dan dia belum balik arah, belum terjadi golden cross. Tapi ini sudah menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah di mana ini garis birunya sudah mulai sideways dan garis merahnya sudah mulai turun. Jadi ada potensi untuk golden cross di saham Arto. Menarik Arto untuk dikoleksi karena banyak dibeli asing. Kita lihat Arto di chart 5 menit. Apakah menarik untuk day trading? Nah, Arto di tanggal 11 Juni ini di pembukaan banyak buangan. Kemudian di jam 9.25 buangan lagi, terus akumulasi di jam 10.05, 10.10 dan 10.15. Oke. Jadi ini ada akumulasi lagi di 15.30 dan di jam 15.45. Oke. Banyak akumulasi di saham Arto. Jadi ini menarik untuk day trading teman-teman. Karena banyak akumulasi sehingga potensi besok tanggal 12 Juni Arto masih akan melanjutkan kenaikannya. Kita lihat sekarang broker summary-nya untuk all investor. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan akumulasi besar di saham Arto. Dengan yang borong ada broker YU borong 6,6 M, sedangkan yang lain yang jualan ada AK 2,8 M dan CC 1,6 M. Lainnya transaksinya di bawah 1 M. Kemudian untuk broker domestik ya, domestik distribusi atau jualan di saham Arto. Dengan yang jualan ada broker XC, LG, PD, MG, LS, yang beli ada CP, XL, YU. Terus kita lihat di foreign inilah yang mengakumulasi saham Arto tadi ya. Ada YU tadi beli 6,5 M, sedangkan asing yang jualan ada AK 2,8 M dan CC 1,6 M. Oke, Arto besok masih potensi melanjutkan kenaikannya. Sekarang kita lihat saham BBYP, Bank Neo Commerce. Hari ini ditutup di 234, melemah 4 poin atau turun 1,68%. Value transaksi sebanyak 5,3 M. Asing net sell 500 juta. Tidak terlalu liquid ya, hanya 5 M saja transaksinya di BBYP. Kita lihat BBYP. Nah, BBYP ini sebenarnya bentuk pattern rounding bottom dan sudah mencapai target penguatannya ya teman-teman. Ini target penguatannya sekitar 62 poin ya teman-teman di
area 274 dan ini sudah tercapai, sehingga balik arah ini sangat normal ya. Setelah target tercapai banyak yang jualan, akhirnya BBB balik arah turun. Kalau kita lihat dia juga sudah menembus gap ya, ada gap di sini di area 244, ada gap sudah jebol. Kemudian dia juga sudah jebol MA 200 yang mengindikasikan BBB balik arah downtrend. Kemudian kalau kita lihat dari MACD, ini sudah terjadi dead cross sejak tanggal 15 Mei yang mengindikasikan ini secara jangka pendek masih bearish ya untuk BBB. Menurut saya BBB sebaiknya dihindari dulu. Oke, untuk chart 5 menit kita lihat apakah BBB ini menarik untuk day trading atau kita hindari dulu sebaiknya. Nah, ini di tanggal 11 Juni di jam 9 ada buangan, jam 9:05 buangan lagi, terus 9:15 ada akumulasi, lalu ada buangan lagi di jam 9:40 dan buangan yang cukup besar di jam 13:40. Terus ada akumulasi kecil di 15:05 dan 15:10. Oke, banyak buangan di saham BBB yang mengindikasikan besok tanggal 12 masih akan lanjut turun, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat broker summary di BBB untuk all investor lokal dan asing. Top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya menunjukkan big distribusi untuk saham BBB. Yang jualan ada DP 1,2M, AF 800 juta, AK 600 juta, BK 50 juta, kemudian yang beli ada DR 460 juta, CC 300 juta, SQ 200 juta, EP 250 juta. Kecil-kecil teman-teman, sekitar 200 juta ke bawah yang beli. Kemudian dari broker domestik ya tadi ya yang jualan adalah broker domestik yaitu DP sekitar 1,2M, AF 830 juta, yang beli ada DR 400 juta, SQ 250 juta, FE 250 juta dan sisanya sekitar 200 jutaan juga. Sedangkan foreign juga distribusi di saham BBB yang jual ada AK, BK, yang beli CC, ZP, TP. Oke, BBB besok tanggal 12 Juni masih potensi lanjut turun. Selanjutnya kita lihat PNLF. PNLF hari ini ditutup di 280, melemah 2 poin, melemah 6 poin atau turun 2,09%. Value transaksi sebanyak 58 miliar. Asing net sell 10 miliar rupiah di saham PNLF. Saya agak biris ya. Jujur di PNLF agak biris karena kalau kita lihat di asing ya, foreign ini banyak jualan, teman-teman. Ini tanggal 9 Mei kemarin jualan sampai 119 miliar ya. Terus ini di tanggal 26 Mei jualan 62M, 3 Juni jualan 68M ya. Asing banyak buang di saham PNLF dan ini tergambar di chartnya ya. Ini merah sejak 23 April, merah dan ini ada merah tebal tanggal 9 Mei ini ketika asing jualan sangat besar. Saya tidak tahu ada apa, tapi kenapa asing buang banyak, tapi ya di chart merah itu sebaiknya hindari dulu, apalagi merahnya sangat tebal. Terus kalau kita lihat dari MA 200, harga saat ini jauh berada di bawah MA 200 yang mengindikasikan PNLF ini downtrend berat ya, jadi hindari dulu. Terus dari MACD ini juga sudah dead cross, tapi ini sudah mulai ada tanda-tanda golden cross di tanggal 11 Juni ya teman-teman. Sudah ada mulai tanda-tanda perlawanan teman-teman. Apakah PNLF akan mengakhiri downtrendnya dan mulai uptrend? Nah, kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Tapi kalau kita lihat dari RSI-nya menarik ya. Ini harganya turun teman-teman. Harganya turun ke bawah, tapi RSI-nya tidak menunjukkan penurunan yang sama teman-teman. RSI-nya mulai sideways ini malah. Jadi ini menarik teman-teman. Bisa dibilang ini ada divergence ya, ada divergence. Jadi potensi naik, ada potensi kembalikan arah. Tapi saya jujur tidak terlalu suka karena PNLF bagi saya masih downtrend ya. Karena jauh di bawah MA 200 dan banyak ada buangan besar nih teman, 3 kali ini. Volume merah tebal dan harganya merah tebal juga. Menurut saya hindarilah PNLF. Masih banyak saham lain yang menarik. Oke, PNLF di chart 5 menitnya seperti apa? Di jam 9:15 ada buangan. Kemudian buangan yang cukup besar di 10.10. Lalu buangan besar lagi 10.15. Oke, teman-teman. Ini buangan lagi di 14.55. PNLF ini banyak buangan, teman-teman. Jadi potensi menurut saya besok akan lanjut turun berdasarkan chart 5 menitnya. Terus sekarang kita lihat dari aktivitas broker summary untuk all investor menunjukkan big distribusi ya teman-teman untuk all investor, investor lokal dan investor asing di saham PNLF. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big distribusi ya. Ini yang jualan ada AK jualan 20M, IU 11M, BP 3M, EP 2M, AZ 1M. Kemudian yang beli ada BK 8M, YP 5M, CC 3M, XL. Nah, ini XL malah beli retail ini teman-teman. 3M, GR beli 2M, PD retail lagi beli 2M, XC retail lagi beli 1,8M. Ya ini diborong
retail ini malah makin turun. Kemudian dari domestik ya tadi ya, IU, BB, EP jualan, terus yang beli retail ya, YP, XL, XC. Nah ini retail borong ya malah makin turun ini. Kemudian asing di PNLF juga net sell ya, jualan ya, ada AK jualan 20M, terus yang nampung ada asing nampung juga BK 8M, sisanya di bawah 1M semua, ada CC, DP sekitar 900 dan 900 juta. Oke, besok PNLF masih potensi lanjut turun ya teman-teman. Terakhir kita bahas saham Bevin. BFI Finance hari ini ditutup di 885, turun 15 poin atau minus 1,66%, value transaksi sebanyak 5,9 miliar rupiah, asing net sell 200 juta. Oke, Bevin ini tidak terlalu liquid teman-teman, transaksinya hanya 5M dan asing partisipasinya cukup kecil di Bevin, hanya ratusan juta. Oke, Bevin ini seperti membentuk pattern cup and handle teman-teman, dan dia sudah mencapai target penguatannya di area 960. Jadi wajar kalau sekarang harganya turun karena sudah capai target dan banyak yang jual. Terus kalau kita lihat dari MA200, Bevin ini sudah berada di bawah MA200 yang mengindikasikan dia akan memulai downtrendnya teman-teman. Kecuali dia akan tembus lagi MA200 ya berarti dia mulai uptrend. Tapi selama masih di bawah MA200 ya Bevin masih downtrend. Terus kemudian kalau kita lihat dari MACD ya teman-teman, MACD menunjukkan ini ada dead cross teman-teman sejak tanggal 28 Mei, yang mengartikan secara jangka pendek ya Bevin ini masih bearish. Jadi menurut saya Bevin hindari dulu ya untuk swing, karena berdasarkan MA dan juga MACD menunjukkan bearish untuk Bevin. Kita lihat Bevin untuk 5 menitnya apakah menarik untuk day trading. Volumenya ya cukup kecil ya, jadi ini tidak terlihat teman-teman. Ini ramenya ini ketika penutupan di jam market tidak terlalu liquid transaksinya. Jadi menurut saya ini kurang menarik ya, netral ya view saya. Kemungkinan Bevin besok akan sideways atau turun di range 1% saja. Oke, untuk broker summary ini menunjukkan netral teman-teman. Top 1 small akumulasi, top 3 small distribusi, top 5 netral dan rata-ratanya netral. Broker yang jualan ada AZ 3,5M, ditampung oleh ZP beli 3,9M, sisanya PD 800M 800 juta dan YU 240 juta. Sedangkan yang beli BB 300 juta dan DR 150 juta. Oke, untuk domestik distribusi di saham Bevin dipimpin oleh PD jualan 880 juta, sedangkan yang beli ada BB 500 juta, DR 150 juta. Oke, terakhir untuk asing netral ya, ini broker summary-nya top 1, top 3, top 5 netral. Kita lihat broker yang jual ada AZ, kemudian YU, yang beli ada ZP dan AK. Oke teman-teman, Bevin besok tanggal 12 Juni potensi masih akan sideways. Baik teman-teman, berikut penjelasan tentang analisis teknikal di saham-saham sektor banking ya, finance ya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.